Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Aku memutar gagang pintu kamar dengan pelan. Namun suara dari dalam kamar membuat langkahku terhenti. Di atas tempat tidurku, Vina, adik bungsu suamiku Reno, duduk santai dengan ponsel di tangan. Sikapnya acuh tak acuh, seolah kamar ini adalah miliknya. "Vina, kamu sedang apa di sini?" Tanyaku, suaraku bergetar antara tegas dan menahan marah. Vina menoleh sekilas, matanya penuh tantangan. "Teleponan sama pacar, Mbak." "Kenapa sih berisik banget?" Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan emosi yang mendidih. "Ini kamar Mbak sama Mas Reno, Vin. Tolong jangan seenaknya." Dia mendengus, melipat kaki di atas kasur. "Jangan mentang-mentang kamu istrinya Mas Reno, terus kamu bisa ngatur aku. Ini rumah kakakku juga kan?" Jawabannya menusuk hatiku seperti bilah tajam. Aku berdiri di sana, bingung antara marah atau kecewa. Rasanya sulit dipercaya bahwa seseorang yang sudah kuanggap adik sendiri bisa bersikap seperti ini. Sejak Vina mulai tinggal bersama kami, segalanya berubah. Awalnya, aku pikir keberadaannya di rumah ini adalah peluang untuk mendukungnya menyelesaikan kuliahnya, karena kampusnya lebih dekat dari rumah kami. Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya. Setiap pagi, pemandangan berantakan menyambutku. Bekas makanan di ruang tamu, gelas-gelas minuman berserakan di meja, piring-piring kotor yang menumpuk di dapur. Vina seolah menganggap ini semua adalah kewajibanku, bukan tanggung jawab bersama. Aku berusaha sabar, mencoba mengingatkan dengan lembut, tapi Vina hanya menjawab dengan cemoohan atau pura-pura tak peduli. Pagi itu, ketika Reno pulang lebih awal dari pekerjaannya, aku memutuskan untuk menceritakan semuanya. Reno terdiam, matanya gelisah. Sayang, dia adik bungsuku. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Kalau aku menegurnya, nanti ibu bisa salah paham. Aku menatap suamiku, mataku basah. "Reno, aku nggak minta kamu berpihak, tapi aku juga nggak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Aku capek, aku lelah." Dia menggenggam tanganku, namun kata-kata penghiburannya terasa hampa. Di tengah dilema ini, aku sering menemukan diriku duduk sendirian di dapur, bertanya pada Tuhan, apakah aku terlalu egois? Aku ingin menjadi istri yang baik, tapi bagaimana jika kebaikan itu selalu dilihat sebagai kelemahan? Lalu, malam itu tiba. Aku baru saja selesai membereskan ruang tamu ketika ibu mertua, Bu Asih, datang tanpa memberitahu. "Kenapa rumahnya begini? Kalian gak bisa lebih rapi?" katanya sambil melirik ke arahku. Aku tertegun. Ingin rasanya menjelaskan, tapi Reno lebih dulu bicara. "Mah, tadi aku dan Zahra baru selesai beres-beres." Vina muncul dari kamarnya, wajahnya tak berdosa. "Iya, Ma. Mbak Zahra tuh selalu ngomel-ngomel ke aku. Aku sampai gak nyaman di sini. Dadaku sesak. Aku tak percaya Vina bisa berkata seperti itu. Air mataku tumpah, tapi aku berusaha menyembunyikannya. Aku tersenyum kecil pada ibu mertua dan berkata, "Maaf, Bu. Kalau ada kekurangan, aku akan perbaiki." Malam itu, aku menangis di dalam kamar. Tapi aku tahu ini bukan akhir. Aku masih percaya pada cinta yang kubangun bersama Reno, dan aku tahu Tuhan tak pernah memberi cobaan tanpa alasan. Di balik air mata, aku bersumpah untuk bertahan, mencari cara agar rumah ini kembali menjadi tempat yang penuh kehangatan, tempat di mana aku, Reno, dan bahkan Vina bisa merasa saling memiliki. Tapi saat aku memandang bayangan diriku di cermin, sebuah pertanyaan menghantui. Sampai kapan aku bisa bertahan? Aku menghempaskan tubuh di sofa ruang tamu setelah membersihkan ruangan yang seperti kapal pecah. Gelas-gelas kosong, serpihan makanan, hingga tumpukan baju kotor yang entah kenapa berakhir di sana,
Semua sudah kupindahkan ke tempatnya. Namun kelelahan fisik itu tak sebanding dengan kelelahan emosional yang terus menggerogoti hatiku. Aku merasa seperti pembantu di rumahku sendiri. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman, kini berubah menjadi ladang konflik yang tak pernah usai. Setelah memastikan ruang tamu rapi, aku melangkah ke kamar. Mas Reno duduk di lantai dengan santai. Matanya terpaku pada layar ponselnya. Aku duduk di depannya, mencoba mencari keberanian untuk bicara. Mas, bisa nggak sekali-sekali kamu bantuin aku? Atau mungkin ngomong ke Vina biar dia lebih peduli sama rumah ini? Tanyaku. Suaraku terdengar lelah namun penuh harap. Reno menghela napas panjang tanpa menoleh. Biar saja sayang, nanti kalau aku tegur, ibu pasti bakal marah. Kamu tahu sendiri kan, bagaimana ibu kalau sudah kesal? Jawaban itu seperti bara api yang membakar dadaku. Ini bukan pertama kalinya aku merasa bahwa Reno lebih mementingkan ibunya daripada aku. Aku mencoba tetap tenang, meski hatiku berteriak. Mas, ujarku dengan nada pelan namun tegas. Ini bukan soal aku atau Vina. Ini soal tanggung jawab kita sebagai suami istri. Kita seharusnya saling mendukung, bukan membiarkan masalah terus-menerus seperti ini. Namun Reno hanya tersenyum kecil, senyum yang membuatku merasa tidak dianggap. Sudahlah Zah, jangan terlalu dipikirkan. Lagian Vina nggak akan selamanya tinggal di sini kok. Jawaban itu tak membawa kelegaan apapun. Sebaliknya, aku merasa seperti berbicara dengan tembok yang tak punya hati. Setiap hari, kehadiran Vina di rumah ini seperti duri. Bukannya membawa kedamaian, dia justru membuat jarak antara aku dan Reno semakin lebar. Aku menatap suamiku yang kembali sibuk dengan ponselnya. Betapa aku rindu pada sosok Reno yang dulu, pria yang membuatku jatuh cinta dengan perhatian dan ketulusannya. Namun, Reno sekarang lebih tunduk pada ibunya daripada mendengarkan aku, istrinya. Air mata menetes tanpa kusadari. Bukan hanya karena rasa lelah, tetapi juga karena kenyataan bahwa aku telah mengorbankan begitu banyak untuk keluarga ini. Aku bahkan meninggalkan karirku, sebuah keputusan besar yang kuambil demi membangun rumah tangga kami. Tapi yang kudapatkan hanyalah pengabaian dan perasaan bahwa aku tidak dihargai. Mas, apa kebahagiaan kita sebagai pasangan tidak penting buatmu? Tanyaku akhirnya. Suaraku hampir tak terdengar. Reno menoleh sebentar, lalu mengulurkan tangan untuk menggenggam tanganku. Sayang, jangan terlalu serius. Semua ini bakal selesai. Kamu cuma terlalu capek aja. Tapi bukan kata-kata itu yang ingin ku dengar. Aku ingin dia melihat aku. Benar-benar melihatku. Memahami betapa aku berjuang untuk mempertahankan keluarga ini. Namun aku tahu Reno tidak siap untuk melepaskan bayang-bayang ibunya, bahkan jika itu berarti mengorbankan hatiku. Oh ya, perkenalkan namaku Zahra. Sebelum menikah dengan Reno, aku adalah seorang wanita karir yang sibuk dan ambisius. Hari-hariku penuh dengan tantangan yang memacu semangatku. Aku percaya, dengan usaha keras, aku bisa mencapai apapun yang kuinginkan. Namun, setelah menikah, aku memilih meninggalkan karir itu demi fokus pada keluarga. Aku membayangkan kehidupan pernikahan yang bahagia, penuh cinta dan kebersamaan. Tapi, kenyataan berbicara lain. Terkadang, aku merasa kehilangan diriku sendiri. Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur, menatap bayangan diriku di cermin. Aku bertanya-tanya, apakah pengorbananku berarti? Apakah aku salah telah berharap Reno menjadi pelindungku di tengah badai ini? Aku tidak tahu bagaimana akhir dari semua ini. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah. Aku percaya, di balik air mata ini, Tuhan sedang menyiapkan rencana yang jauh lebih indah untukku. Lulus dengan predikat cum laude dan IPK sempurna 4,0 adalah pencapaian besar yang membuat hidupku berubah drastis. Banyak perusahaan besar mengirimkan tawaran pekerjaan dengan posisi bergengsi. Pada usia yang masih relatif muda, aku berhasil menempatkan diriku di jajaran direksi sebuah perusahaan ternama. Namun, pencapaian itu bukan hadiah yang datang tiba-tiba.
Setiap prestasi adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, dan kemampuanku yang telah diakui sejak masa kuliah. Aku menikmati tantangan dunia kerja, memecahkan masalah, mencapai target, dan memimpin tim menuju kesuksesan. Setiap kali aku menutup hari dengan keberhasilan, ada rasa bangga yang membuncah. Tidak ada yang lebih memuaskan daripada melihat hasil kerja keras yang nyata. Aku tahu bahwa langit adalah batas, dan aku bisa melangkah lebih jauh. Tapi hidupku berubah ketika aku bertemu Reno. Mas Reno adalah pria yang baik, perhatian, dan penuh kasih sayang. Hubungan kami berkembang dengan cepat, seperti aliran sungai yang menemukan jalannya ke laut. Dalam waktu singkat, kami melangkah ke jenjang pernikahan. Awalnya, Reno sangat mendukung karirku. "Aku bangga punya istri yang hebat seperti kamu," katanya suatu kali dengan senyum tulus yang membuatku yakin bahwa aku telah memilih orang yang tepat. Tapi kenyataan berubah setelah kami menikah. "Sayang," ujarnya suatu malam saat kami duduk di ruang makan. "Sekarang kita sudah menikah. Aku ingin kamu fokus di rumah saja, biar kita cepat punya anak." Aku terdiam, memandangi wajahnya yang tampak serius namun lembut. Kata-katanya terasa seperti petir di siang bolong. Baginya, mungkin permintaan itu sederhana, tapi bagiku, itu seperti meminta bagian dari jiwaku. Karirku bukan hanya pekerjaan, itu adalah bagian dari diriku, sesuatu yang telah kuperjuangkan bertahun-tahun. Setiap pencapaian adalah refleksi dari dedikasi yang kuberikan. Melepaskan semua itu terasa seperti kehilangan identitasku sendiri. Namun, aku mencintai Reno. Aku ingin membangun keluarga bersamanya, menciptakan rumah yang hangat dan penuh kasih. Dalam hati kecilku, aku bertanya-tanya, apakah mungkin untuk memiliki keduanya? Keluarga yang harmonis dan karir yang cemerlang? "Kenapa, sayang? Kamu nggak suka idenya?" tanyanya, mencoba membaca ekspresiku. Aku tersenyum kecil, menyembunyikan gemuruh yang berkecamuk di dadaku. "Aku cuma perlu waktu untuk berpikir, Mas." Dalam beberapa minggu berikutnya, aku terus merenungkan permintaan Reno. Setiap pagi, aku melihat pantulan diriku di cermin dan bertanya-tanya apakah aku bisa benar-benar melepas dunia yang telah menjadi bagian dari hidupku selama ini. Namun, cinta itu buta dan penuh pengorbanan. Aku berpikir bahwa ini mungkin adalah fase baru dalam hidupku. Sebuah kesempatan untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Bukankah cinta memang berarti menempatkan kebahagiaan orang lain di atas ego kita sendiri? Akhirnya, aku menyerahkan surat pengunduran diriku ke meja pimpinan. Dengan suara gemetar, aku menjelaskan alasanku. Mereka terkejut, bahkan beberapa mencoba membujukku untuk tetap tinggal. Tapi keputusanku sudah bulat. Hari terakhirku bekerja adalah momen yang penuh emosi. Rekan-rekanku memberikan pelukan hangat dan ucapan perpisahan. Di tengah air mata yang menetes, ada rasa lega sekaligus kekosongan yang tak bisa kugambarkan. Aku tahu bahwa keputusan ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari perjalanan baru, perjalanan yang kulakukan bersama Reno. Namun, di sudut hatiku, aku tak bisa menghilangkan keraguan kecil. Apakah aku benar-benar siap untuk meninggalkan dunia yang begitu kucintai demi cinta yang lain? Malam itu, aku berdiri di balkon, memandang ke langit yang bertabur bintang. "Tuhan," bisiku pelan, "tolong tunjukkan jalan ini benar." Aku memutuskan untuk percaya pada takdir. Percaya bahwa pengorbananku akan membawa kebahagiaan yang lebih besar. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Keputusan untuk meninggalkan pekerjaan yang selama ini menjadi bagian besar dari hidupku adalah salah satu keputusan paling sulit yang pernah kuambil. Tapi demi Mas Reno dan keluarga kecil yang kami impikan, aku memilih untuk melangkah ke fase baru. Menjadi seorang istri dan, suatu hari nanti, seorang ibu. Aku ingin membahagiakan Reno, lelaki yang kucintai, dan aku tahu betapa dia mendambakan kehadiran anak di tengah keluarga kami. Dengan hati yang mantap, aku menyerahkan surat pengunduran diri dan meninggalkan dunia kerja yang pernah menjadi sumber kebanggaanku. Aku siap,
Bisikku pada diriku sendiri saat pagi itu, aku memulai hari pertama sebagai istri sepenuhnya. Aku ingin menunjukkan pada Reno bahwa aku serius menjalani peran ini. Aku ingin menjadi istri yang baik, pendamping yang dapat diandalkan, dan suatu saat, ibu yang membesarkan anak-anak kami dengan penuh cinta. Awalnya, kehidupan pernikahan kami berjalan sesuai rencana. Reno bekerja sebagai manajer di perusahaan tempatku dulu bekerja. Jabatan yang, dengan sedikit pengaruhku, berhasil kudorong untuknya. Saat itu, aku merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk mendukung karir Reno. "Sayang, ini kesempatan besar buat kamu," kataku suatu malam, saat aku menggunakan koneksi yang kumiliki untuk membantunya mendapatkan promosi. Reno terlihat ragu, tapi aku meyakinkannya bahwa dia layak untuk posisi itu. Seiring waktu, rasa bersalahku karena membantunya mendapatkan posisi tersebut berubah menjadi kebanggaan. Reno bukan pria pemalas. Dia bekerja keras dan membuktikan bahwa dirinya pantas mendapatkan kepercayaan atasannya. Dia menghadapi tantangan pekerjaan dengan tekun dan perlahan mulai mendapatkan reputasi sebagai manajer yang dihormati. Di luar rumah, Reno menjadi sosok yang sukses. Rekan-rekannya memandangnya dengan kagum. Aku sering mendengar cerita dari teman-teman lama di kantor tentang bagaimana Reno mampu membawa timnya melewati situasi sulit dan mencapai target perusahaan. Namun, aku menyadari bahwa di balik suksesnya, aku telah memberikan sebagian dari mimpiku sendiri untuk mendukung mimpinya. Aku mencoba untuk tidak menyesali keputusan itu. Lagi pula, bukankah pernikahan memang tentang saling melengkapi dan mendukung satu sama lain? Meskipun bangga pada pencapaian Reno, ada malam-malam ketika aku duduk di meja makan setelah membereskan rumah, merasa sedikit hampa. Sebelumnya, aku biasa menghabiskan malam-malamku dengan laporan, target, dan presentasi besar yang membuatku merasa hidup. Sekarang, aku menata piring dan menyusun rencana belanja mingguan. "Sayang, kamu hebat banget," Reno sering berkata sambil memelukku dari belakang. "Aku nggak tahu bagaimana jadinya tanpa kamu di sini." Aku tersenyum dan meyakinkan diriku sendiri bahwa ini adalah hidup yang kuinginkan. Namun, ada bagian kecil dalam diriku yang terus bertanya-tanya. Apakah ini cukup? Malam itu, aku berdiri di jendela kamar, memandangi lampu-lampu kota yang berkilauan. Reno sudah tertidur, lelah setelah hari yang panjang di kantor. Sementara aku masih terjaga, merenungi perjalanan yang telah kulalui. Aku berbisik dalam hati, "Tuhan, jika ini jalanku, tolong kuatkan aku. Jika ada hal lain yang kau rencanakan, tunjukkan jalannya." Dalam peran baruku, aku terus berusaha menemukan kebahagiaan. Aku ingin percaya bahwa setiap pengorbanan yang kulakukan adalah benih untuk kebahagiaan yang lebih besar di masa depan. Ada sedikit kelegaan dalam hatiku saat melihat kesuksesan Reno di tempat kerja. Campur tanganku di awal karirnya ternyata tidak sia-sia. Ia benar-benar membuktikan dirinya layak mendapatkan posisi tersebut. Aku bangga dengan pencapaiannya, tapi ada hal lain yang terus mengikis rasa hormatku padanya. Hubungan kami, yang kuharapkan semakin kuat setelah menikah, justru mulai terasa rapuh. Setiap kali ada masalah, baik besar maupun kecil, terutama yang menyangkut kehidupan rumah tangga atau keluarganya, Reno selalu membawa persoalan itu ke ibunya. Seolah-olah dia tidak bisa mengambil keputusannya sendiri. Rasanya seperti aku tidak dianggap sebagai istrinya, sebagai orang yang seharusnya menjadi partner untuk mendiskusikan dan menyelesaikan masalah bersama. Awalnya, aku berharap kami bisa menjadi pasangan yang saling mendukung, menghadapi setiap tantangan dengan bersama-sama. Tapi kenyataannya, aku sering merasa tersisih. Reno seolah memandang ibunya sebagai pusat dari setiap keputusan, sementara aku, yang tinggal bersamanya, yang seharusnya berbagi kehidupan dengannya, menjadi hanya penonton. Setiap kali Reno menelepon ibunya untuk membicarakan masalah kecil di rumah, seperti tagihan listrik yang tiba-tiba melonjak atau keputusan sederhana tentang rencana akhir pekan, hatiku terasa sakit. Apakah aku tidak cukup penting untuk didengarkan? Pikirku, berkali-kali. Aku butuh suami yang bisa memimpin rumah tangga, yang bisa berdiri sendiri dalam mengambil keputusan, bukan seseorang yang terus bergantung pada ibunya.
Satu hari, saat kami mengunjungi rumah ibunya, aku memberanikan diri untuk membuka pembicaraan. Setelah ibunya masuk ke dapur, aku menatap Reno yang sedang memainkan ponselnya di ruang tamu. "Mas," panggilku pelan. "Kenapa setiap kali ada masalah kecil di rumah, kamu selalu cerita ke ibu? Bukankah seharusnya kita yang menyelesaikannya bersama?" Reno menatapku sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke arah lain. "Ya, aku cuma minta saran, sayang. Ibu kan lebih berpengalaman soal hal-hal seperti itu. Tapi aku ini istrimu, Mas," jawabku dengan suara gemetar, berusaha menahan kekecewaan yang mengalir seperti sungai. Ia terdiam. Wajahnya seolah mengatakan bahwa ia tidak menyadari rasa sakit yang kurasakan setiap kali aku merasa diabaikan. "Kamu tahu aku nggak bermaksud begitu," katanya akhirnya. "Aku cuma ingin memastikan semua baik-baik saja. Tapi kenapa aku merasa tidak pernah cukup untuk kamu ajak berdiskusi, Mas? Aku merasa kamu lebih percaya pada ibu dibanding aku. Kita ini suami istri. Bukankah kita seharusnya menjadi tim dalam menghadapi apapun?" Suasana berubah hening. Reno tidak menjawab. Ia hanya menarik napas panjang dan mengalihkan pembicaraan seperti biasa. Malam itu, di kamar kami, aku terjaga lebih lama dari biasanya. Dalam kegelapan, aku memandangi siluetnya yang terlelap. Aku mencintainya, tapi aku juga mencintai diriku sendiri. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa menahan rasa kecewa ini. Aku menggenggam selimut erat-erat, berharap semua ini hanyalah fase sementara. Aku berharap Reno akan menyadari bahwa pernikahan ini adalah tentang kami berdua, bukan tentang dia dan ibunya. Namun, semakin lama aku bertahan, semakin aku menyadari bahwa perjuangan ini mungkin bukan tentang mengubah Reno, melainkan tentang menguatkan diriku sendiri. Keheningan malam itu terasa seperti selimut dingin yang menutupi seluruh tubuhku. Setelah aku berbicara tentang pentingnya menyelesaikan masalah bersama, Reno hanya diam. Tidak ada balasan, tidak ada janji untuk berubah. Dalam hati, aku menyadari bahwa ini bukan sekadar tentang kebiasaan kecil atau telepon kepada ibunya. Ini tentang cara dia melihat peran kami dalam pernikahan ini, dan bagaimana aku harus berjuang untuk mendapatkan tempat yang seharusnya sebagai pasangannya. Sejujurnya, sejak hari pertama aku menikah dengan Reno, aku sudah merasakan ketidaknyamanan terhadap keluarganya, terutama terhadap ibu mertuaku, Bu Asi. Ia adalah sosok yang selalu merasa tahu segalanya. Mulutnya tak pernah berhenti mengomentari setiap aspek kehidupanku, mulai dari cara berpakaian hingga bagaimana aku mengurus rumah tangga. "Begini saja tidak becus," katanya suatu kali saat melihat lipatan cucian yang tidak sesuai dengan standarnya. Komentar seperti itu adalah hal biasa setiap kali kami bertemu. Tidak peduli sekeras apapun aku berusaha, rasanya tidak pernah cukup untuk Bu Asi. Pada awalnya, aku mencoba bersabar, berpikir bahwa ini adalah bagian dari adaptasi menjadi seorang istri. Tapi semakin lama, aku merasa tercekik. Keputusan besar akhirnya kuambil. Aku membeli rumah sendiri. Aku tidak ingin terus-menerus merasa diawasi dan dikritik di rumah lama Reno, tempat kami tinggal bersama keluarga mertuaku. Aku ingin memiliki ruang sendiri bersama suamiku, tanpa intervensi yang membuatku merasa tertekan. Namun, keputusan itu menyimpan sebuah rahasia besar. Tidak ada seorang pun, bahkan Reno, yang tahu bahwa rumah ini sebenarnya hasil jerih payahku. Sebelum menikah, Reno dan aku sepakat untuk merahasiakan siapa diriku sebenarnya. Reno tahu bahwa aku memiliki karir yang cukup sukses dan jabatan tinggi sebelum akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja. Tapi ia juga takut bahwa keluarganya, terutama ibunya, akan merasa minder atau terganggu jika mengetahui istrinya lebih sukses darinya. Jadi, demi menjaga perasaan Reno, aku menyembunyikan semua itu. Keluarganya percaya bahwa rumah ini adalah hasil kerja keras Reno semata. Mereka memujinya setinggi langit, memandangnya sebagai pria yang bertanggung jawab dan sukses karena mampu memberikan rumah yang layak untuk istri dan keluarganya. Aku hanya bisa tersenyum pahit dan menahan diri setiap kali mendengar pujian itu. Bagian diriku yang ingin mengungkapkan kebenaran hanya bisa diam. Namun, kesabaranku mulai diuji saat Vina, adik Reno,
memutuskan untuk tinggal di rumah kami. Awalnya, aku mencoba memahami keputusan itu. Vina sedang kuliah dan kampusnya dekat dengan rumah kami. Bu Asih memintanya tinggal bersama kami agar lebih mudah. Tapi kehadirannya membawa dinamika baru yang membuat rumah ini, yang seharusnya menjadi tempatku merasa nyaman, berubah menjadi medan tempur emosional. Setiap kali aku melihat bekas makanan berserakan di meja, piring-piring kotor di wastafel, atau tumpukan pakaian yang tidak pernah dibereskan, aku harus menahan diri agar tidak meledak. Aku merasa seperti pembantu di rumahku sendiri, membereskan kekacauan yang ditinggalkan Vina setiap hari. Dan yang paling menyakitkan, Reno tidak pernah benar-benar memihakku. Dia masih muda sayang, jangan terlalu keras padanya, katanya setiap kali aku mengeluh. Malam demi malam aku bertanya pada diriku sendiri, apakah semua ini pantas aku jalani? Di satu sisi, aku mencintai Reno dan ingin mempertahankan pernikahan kami. Tapi di sisi lain, aku merasa kelelahan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Aku berbisik dalam hati, Tuhan, sampai kapan aku bisa bertahan? Jika ini ujian, tolong beri aku kekuatan untuk melewatinya. Keadaan semakin tak terkendali sejak Vina tinggal di rumah ini. Dia membawa serta sikap lancangnya yang membuatku semakin sulit menahan emosi. Bukan hanya karena keangkuhannya, tetapi juga karena caranya memperlakukan segala yang ada di rumah ini, seolah-olah itu semua adalah miliknya. Mbak, aku pakai lipstik ini ya, warnanya bagus, katanya suatu pagi, sambil mengambil kosmetikku tanpa izin. Bahkan sebelum aku sempat menjawab, dia sudah melenggang pergi dengan percaya diri, seolah-olah tidak ada yang salah dengan tindakannya. Tak hanya itu, Vina juga sering meminta uang kepada Mas Reno. Setiap kali dia mengeluh tentang sesuatu yang kurang, Reno akan mengeluarkan dompetnya tanpa pikir panjang. Aku hanya bisa menatap dari jauh, merasa seperti orang asing di rumah sendiri, seolah-olah Vina adalah ratu yang berkuasa, dan aku hanyalah pelayan yang harus berterima kasih karena telah diberi tempat untuk tinggal. Mas, apa kamu nggak lihat kalau dia itu keterlaluan? Tanyaku suatu malam dengan suara pelan, berusaha menahan emosi yang mendidih. Dia kan masih adik aku, Zah. Wajar kalau dia butuh bantuan, jawab Reno sambil sibuk dengan ponselnya. Jawaban itu menghancurkan hatiku. Aku tidak keberatan membantu keluarga, tapi sikap Vina yang merendahkanku dan perlakuan Reno yang seolah mengabaikan posisiku sebagai istri sungguh menyakitkan. Vina sering berbicara dengan nada meremehkan, terutama ketika dia membahas rumah ini. Wah, enak ya, Mbak Zah bisa tinggal di rumah sebagus ini. Untung banget ya, nikah sama Mas Reno, katanya suatu hari sambil tersenyum sinis. Aku ingin menjawab, ingin mengatakan padanya bahwa rumah ini adalah hasil kerja kerasku, tapi aku memilih diam. Aku ingin melihat sejauh mana mereka akan menunjukkan sikap mereka yang sebenarnya. Sikap Vina ini, kurasa, adalah cerminan dari pandangan Bu Asih. Ibu mertuaku selalu melihatku sebagai istri yang tidak punya andil apa-apa. Dalam pandangan mereka, aku hanyalah wanita yang beruntung menikah dengan Reno, pria sukses yang mampu memberiku kehidupan layak. Namun, segala kekesalan yang kutahan semakin memuncak ketika suatu hari, tanpa pemberitahuan, Bu Asih datang ke rumah. Kok enggak bilang dulu, Bu, kalau mau ke sini? Tanyaku, berusaha terdengar ramah meskipun hatiku bergejolak. Iya, Ibu mendadak aja. Ibu tuh kesepian di rumah sendirian, jadi Ibu pikir mau tinggal di sini dulu, sementara waktu. Jawabnya dengan santai. Aku terpaku. Sementara waktu? Kalimat itu menggema di kepalaku. Aku tahu apa arti sementara waktu dalam kamus Bu Asih. Ini bukan kunjungan singkat. Ini adalah awal dari babak baru yang penuh tantangan. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit. Kini, aku tidak hanya harus menghadapi Vina, tetapi juga Bu Asih dengan segala komentar pedas dan kontrol ketatnya. Zahra, kenapa meja makan gak dibersihin habis makan? Dulu waktu Reno masih kecil, ibu selalu langsung bersihin meja setelah makan. Coba deh,
belajar lebih rajin lagi, katanya suatu pagi. Setiap komentar seperti itu adalah duri yang menusuk. Aku berusaha menahan diri, tapi lama-kelamaan, kesabaranku mulai goyah. Di dalam diriku, ada dua suara yang saling bertarung. Satu suara ingin aku tetap bertahan demi Reno dan pernikahan kami. Tapi suara lainnya semakin keras berbisik. Sampai kapan kamu akan mengorbankan kebahagiaanmu sendiri? Aku tahu pada akhirnya aku harus membuat keputusan besar untuk diriku sendiri. Hari itu menjadi puncak dari semua kesabaran yang selama ini aku coba pertahankan. Kehadiran Bu Asi dan Vina di rumahku semakin membuatku merasa seperti orang asing di tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagiku. Pagi itu, seperti biasa, aku bangun lebih awal untuk memasak sarapan. Mas Reno sudah berangkat kerja, meninggalkanku sendirian dengan Bu Asi dan Vina. Mereka duduk di ruang tamu, bercanda sambil menonton televisi, tanpa sedikit pun menawarkan bantuan. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan hati bahwa semua ini hanya sementara, meski kenyataan berkata sebaliknya. Ketika aku berjalan ke kamar untuk mengambil sesuatu, betapa terkejutnya aku melihat Vina membuka laci lemariku. Tangannya dengan santai mengambil beberapa lembar uang tabunganku. "Vina, apa yang kamu lakukan?" Seruku dengan nada tinggi, tak bisa lagi menahan emosi. Dia menoleh dengan wajah penuh arogansi, sama sekali tidak merasa bersalah. "Ini kan uang Kak Reno, bukan uangmu. Jadi aku bebas dong, mau aku pakai atau tidak," jawabnya dengan nada lantang. Aku terdiam, hatiku mendidih. Bagaimana mungkin dia berpikir seperti itu? Semua ini, termasuk rumah ini, adalah hasil dari kerja kerasku. Namun mereka memperlakukanku seperti tidak ada artinya. "Vina, keluarkan uang itu sekarang juga. Kamu nggak punya hak untuk mengambilnya tanpa izin." Aku berteriak, kehilangan kendali atas emosiku. Teriakanku rupanya terdengar oleh Bu Asi. Dia datang dengan wajah marah, matanya menyala penuh amarah. Tanpa peringatan, dia menarik kerudungku dengan keras. Aku hampir tercekik. Rasa sakit di leherku begitu nyata. Namun yang lebih menyakitkan adalah kata-katanya. "Kamu ini memang istri yang tidak tahu diri. Berani-beraninya kamu memarahi anakku." Suaranya menggelegar di ruangan itu. Aku terdiam, air mataku mulai mengalir tanpa henti. Aku mencoba melepaskan tangannya dari kerudungku, tetapi tenaganya lebih kuat. Aku merasa seperti runtuh, baik secara fisik maupun emosional. "Bu, tolong lepaskan," pintaku dengan suara gemetar. Namun Bu Asi hanya mempererat genggamannya. Matanya menatapku dengan penuh kebencian. "Kamu ini cuma numpang di hidup anakku. Semua yang kamu punya sekarang itu berkat Reno. Jadi jangan pernah merasa punya hak untuk marah-marah di rumah ini," katanya sambil akhirnya melepaskan genggamannya. Aku terduduk di lantai, menahan rasa sakit di leherku yang kini memerah. Vina hanya berdiri di sudut ruangan, menonton semua itu tanpa sedikit pun rasa simpati. Saat itu, aku merasa seperti tenggelam dalam lautan kepedihan. Aku sudah memberikan segalanya untuk keluarga ini, mengorbankan karirku, membeli rumah ini, dan bahkan menjaga rahasia besar tentang siapa aku sebenarnya, demi menjaga harga diri suamiku. Namun, apa yang aku dapatkan? Aku merasa sendiri, tidak ada yang berdiri di sisiku. Bahkan Reno, suamiku, seolah-olah buta terhadap semua yang terjadi. Malam itu, aku memutuskan untuk berhenti diam. Aku harus berdiri untuk diriku sendiri. Hari itu menjadi salah satu titik terendah dalam hidupku. Tubuhku masih terasa lemas, dan leherku memerah akibat perlakuan kasar Bu Asi yang menarik kerudungku dengan penuh amarah. Ucapannya yang penuh penghinaan terus terngiang di telingaku. "Dasar perempuan tidak berguna." Kata-kata itu mengguncang harga diriku, meruntuhkan sisa-sisa kekuatan yang selama ini coba aku pertahankan. Air mataku mengalir deras, namun aku tetap berusaha tidak menangis di hadapan mereka, karena aku tahu itu hanya akan memberi mereka kepuasan. Di sudut ruangan, Vina berdiri dengan senyum sinis, menonton drama yang dia ciptakan sendiri.
Tatapannya penuh kemenangan, seolah dia berhasil menempatkanku pada posisi yang paling rendah. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam, tetapi rasa sakit di leher dan di hatiku membuat itu terasa mustahil. Aku menunggu hari berakhir dengan harapan Mas Reno akan pulang dan mendengar keluhanku. Setidaknya, dia adalah satu-satunya orang yang bisa aku andalkan, atau begitulah pikirku. Ketika malam tiba dan Mas Reno akhirnya kembali, aku menyambutnya dengan campuran rasa lega dan cemas. "Mas, aku mau bicara," kataku dengan suara gemetar. Dia menatapku dengan ekspresi lelah, tetapi mengangguk. Kami duduk di ruang tamu, dan aku mulai menceritakan kejadian pagi itu. Semua hinaan, perlakuan kasar Bu Asih, dan kelakuan Vina. Aku berharap dia akan berdiri di pihakku, setidaknya untuk sekali ini. Namun, harapanku pupus saat aku melihat raut wajahnya. Bukannya menunjukkan kemarahan atau empati, dia tampak gugup dan cemas. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bu Asih yang duduk di sofa mulai menyerang bahkan sebelum Mas Reno sempat merespons ceritaku. "Dengar ya Reno, istrimu ini sudah keterlaluan. Dia berani memarahi Vina, bahkan tidak hormat sama aku. Kamu harus menegurnya, jangan sampai dia jadi istri yang ngelunjak," katanya dengan nada penuh amarah. Vina menambahkan, "Iya Kak Reno, Mbak Zahra itu keterlaluan banget. Uangnya kan uang Kak Reno juga. Lagian, aku cuma pinjam sebentar." Aku hanya bisa menatap Mas Reno dengan tatapan memohon. Aku berharap dia akan melihat kebenaran di mataku, bahwa aku hanya ingin dia melindungiku dan memperbaiki situasi ini. Namun, seperti biasa, dia tidak bisa melawan ibunya. "Zahra," katanya akhirnya dengan suara pelan, "mungkin kamu bisa lebih sabar. Ibu kan hanya ingin yang terbaik. Kalau ada masalah kecil seperti ini, sebaiknya diselesaikan baik-baik. Jangan marah-marah." Kata-katanya menusuk hatiku lebih dalam daripada perlakuan Bu Asih atau Vina. Dia menyalahkanku, seolah-olah aku yang memulai semua ini. Aku merasa benar-benar sendirian. Malam itu, aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku masuk ke kamar, menutup pintu, dan membiarkan air mataku mengalir tanpa henti. Aku tahu hubungan kami sudah terlalu rapuh. Aku bukan hanya kehilangan harga diriku, tetapi juga kehilangan keyakinan bahwa pernikahan ini masih bisa diselamatkan. Di dalam kegelapan kamar, aku berbisik pada diriku sendiri. Sampai kapan aku harus bertahan? Hari itu, aku benar-benar ingin keluar dari rutinitas yang menyesakkan. Aku berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk mengurangi jarak antara aku dan Mas Reno. Aku ingin hubungan kami kembali seperti saat dulu, saat cinta dan pengertian saling mengisi. Mas Reno terlihat setuju ketika aku mengusulkan untuk berjalan-jalan. Dia bahkan membantu menyiapkan semuanya, dari pakaian hingga perlengkapan kecil untuk perjalanan singkat kami. Aku merasa sedikit lega, berpikir bahwa ini mungkin awal dari perubahan yang aku dambakan. Namun, begitu kami sampai di depan pintu, suara keras Bu Asih menghentikan langkah kami. "Kalian mau kemana? Hari ini ada tamu yang akan datang. Kalian enggak bisa pergi begitu saja," teriaknya dengan nada memerintah, tanpa sedikit pun memberikan ruang untuk penjelasan. Aku merasakan dorongan dalam diriku untuk melawan. Ini adalah hari libur Mas Reno. Ini adalah waktu kami untuk beristirahat, untuk mencoba memperbaiki hubungan yang perlahan terkikis. Aku tahu, jika aku terus menuruti setiap kata Bu Asih tanpa membela diriku, aku tidak akan pernah mendapatkan hakku sebagai istri atau sebagai individu di rumah ini. Dengan tenang, aku menoleh ke arah Bu Asih dan berkata, "Bu, ini hari libur kami. Saya rasa tidak ada salahnya kalau kami ingin menghabiskan waktu untuk diri kami sendiri. Kalau ada tamu, Ibu bisa menyambutnya. Kami juga berhak untuk istirahat." Tentu saja, kata-kataku itu langsung memicu kemarahan besar. "Berani-beraninya kamu bicara seperti itu pada saya. Kamu lupa, ya, siapa yang membesarkan suami kamu? Kalau bukan karena saya, kalian tidak akan punya apa-apa." Bu Asih melontarkan kata-kata itu dengan penuh emosi.
Aku tetap berdiri di tempatku, meskipun lututku terasa gemetar. Bu, saya tidak pernah melupakan semua yang telah Ibu lakukan untuk Mas Reno. Tapi saya juga istri Mas Reno, dan kami butuh waktu untuk diri kami sendiri. Saya harap Ibu bisa mengerti. Mas Reno, seperti yang kuduga, hanya berdiri diam di sampingku tanpa berkata apa-apa. Matanya penuh ketakutan, seperti biasa ketika berhadapan dengan ibunya. Teriakan Bu Asih semakin menjadi-jadi, tetapi aku memutuskan untuk tidak mendengarkannya. Aku menggandeng tangan Mas Reno dan menariknya keluar. Dia terlihat ragu, tetapi akhirnya mengikuti langkahku. Di luar, aku menarik napas panjang. Hatiku masih berdebar karena ketegangan tadi, tetapi ada perasaan lega yang perlahan muncul. Untuk pertama kalinya, aku merasa memiliki keberanian untuk melawan sesuatu yang selama ini membelengguku. Ketika kami berjalan menuju mobil, aku menatap Mas Reno. Mas, aku butuh kamu untuk berdiri bersamaku. Aku tidak bisa terus menghadapi ini sendirian, kataku dengan suara bergetar. Dia menunduk, menghindari tatapanku. Aku tahu, Zahra. Aku hanya tidak tahu harus bagaimana, jawabnya pelan. Aku menghela napas. Rasanya aku berjalan sendirian dalam pernikahan ini. Namun, hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak harga diriku lagi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi satu hal yang pasti, aku mulai menyadari bahwa perubahan itu harus aku ciptakan sendiri. Aku merasa seperti terjebak di dalam rumahku sendiri, terhimpit oleh rasa kecewa yang semakin mendalam. Ketika Mas Reno dengan pelan mengatakan bahwa kita harus menunggu tamu, aku tidak bisa menahan perasaan frustrasiku. Sekali lagi, rasa takutnya pada ibunya mengalahkan segalanya. Keinginannya untuk mendukungku dan mempertahankan prinsip yang kami miliki sebagai pasangan suami istri lenyap begitu saja, ditelan oleh tuntutan ibunya. Aku hanya bisa menatapnya dengan kecewa, mencoba mengerti, tetapi hatiku hancur. Aku mengharapkan hari itu menjadi sedikit pelarian dari tekanan-tekanan yang menumpuk, tetapi ternyata harapanku harus terkubur lagi. Aku terpaksa mengalah, sekali lagi, mengikuti perintah Bu Asih yang tidak seharusnya punya kuasa di rumah ini. Saat Bu Asih tersenyum puas dan Vina menatapku dengan pandangan penuh kemenangan, aku merasa seolah-olah posisi diriku sebagai istri dan tuan rumah telah dirampas begitu saja. Rumah ini, yang seharusnya menjadi tempatku berlindung, menjadi medan perang yang tidak bisa kuhindari. Setelah hampir 15 menit menunggu, akhirnya tamu itu datang. Aku terkejut melihat siapa yang datang. Karin, mantan pacar Mas Reno waktu SMA. Aku sudah mendengar tentang Karin sebelumnya, karena kami sepakat untuk menceritakan masa lalu masing-masing sebelum menikah. Aku tahu siapa dia, dan mengetahui bahwa dia akan datang ke rumahku membuat hatiku berdebar kencang. Bu Asih langsung menyuruhku pergi ke dapur untuk membuatkan minuman, sementara dia mengajak Mas Reno untuk duduk dan mengobrol dengan Karin. Dari balik pintu dapur, aku bisa melihat semuanya. Karin berusaha keras membuka percakapan dengan Mas Reno. Wajahnya penuh dengan rayuan, seolah-olah dia ingin menghidupkan kembali kenangan lama mereka. Aku bisa melihat bagaimana Mas Reno tampak sedikit kikuk, tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun dia mencoba tersenyum, aku bisa merasakan ada ketegangan dalam dirinya. Ini adalah pertama kalinya aku merasa begitu terasing di rumahku sendiri. Karin hadir dengan kepercayaan dirinya yang penuh, sementara aku hanya bisa diam di dapur, merasa seperti bagian yang tidak penting dalam pertemuan itu. Rasanya hatiku semakin terkoyak, melihat Mas Reno begitu canggung di hadapan Karin. Seolah-olah dia kembali ke masa lalu, dan aku hanya menjadi bagian dari kenyataan yang harus ia jalani. Kebingunganku semakin besar. Aku tahu, aku tidak bisa terus-terusan hidup dalam bayang-bayang masa lalu Mas Reno. Tetapi aku juga tidak tahu bagaimana menghadapi kenyataan bahwa di hadapan ibunya dan keluarganya, aku hanya bisa menjadi penonton dalam cerita hidup mereka. Di ruang tamu, suasana canggung masih terasa.
Mas Reno memang tidak sepenuhnya menanggapi Karin. Mungkin karena dia merasa tidak enak hati, mengetahui bahwa aku sedang merasa terasing di rumah kami sendiri. Selama ini, Mas Reno sudah beberapa kali mencoba menegur ibunya agar tidak terlalu keras terhadapku. Dia tahu betul bagaimana aku diperlakukan di rumah ini. Namun, setiap kali dia mencoba untuk melakukannya, ibunya selalu membalasnya dengan kemarahan, seolah-olah setiap kata yang diucapkannya adalah ancaman bagi otoritas ibunya. Aku berdiri di dapur, mencampur minuman sambil mendengarkan percakapan mereka di ruang tamu. Hatiku gelisah, perasaan cemas terus menggerogoti, tetapi aku berusaha menenangkan diri. Aku tahu bahwa hari ini adalah salah satu titik balik yang sulit, dan aku berusaha untuk tidak terlalu melibatkan emosi. Tiba-tiba, suara keras dari ibu mertuaku menggelegar, menghentikan semua pikiranku. "Wina, minumannya mana? Cepat keluarkan!" teriak Bu Asih. Suaranya memecah keheningan. Aku yang masih tenggelam dalam pikiranku, seketika terkejut dan hampir menjatuhkan gelas yang kugenggam. Aku menatap minuman di tanganku, lalu dengan hati-hati, aku melangkah keluar dari dapur dan menghampiri mereka. Rasanya seperti seluruh perasaan kesal yang telah lama kupendam akhirnya meledak. Aku tidak bisa lagi menahan semuanya. "Bu, kenapa ibu tega membawa Karin ke sini?" tanyaku. Suaraku terdengar tenang, meskipun hatiku terasa hancur. Jawaban dari ibu mertuaku seperti menambah luka di hatiku. "Ini kan rumah Reno, Wina. Jadi aku bebas dong melakukan apapun yang aku mau. Kalau Karin mau ke sini, dia juga berhak datang." Jawabnya dengan nada dingin dan penuh kemenangan. Kata-katanya seolah mengingatkanku bahwa aku tidak memiliki kuasa atas rumah ini. Padahal, rumah ini adalah hasil keringatku sendiri. Tapi kenyataannya, aku merasa tidak memiliki tempat di sini. Aku hanya bisa diam, menahan amarah yang semakin membuncah. Sekali lagi, aku memilih untuk menahan diri, mengikuti permainan yang ibu mertuaku ciptakan. Namun di dalam hatiku, aku tahu ada yang tidak beres dengan kedatangan Karin hari itu. Rasa cemburu dan gelisah mulai merayap, tetapi aku mencoba menenangkan diriku dan menghidangkan minuman untuk mereka, berharap bisa sedikit menenangkan suasana. Ibu mertuaku, dengan cara yang sangat halus namun jelas, menyarankan agar Karin menjadi istri kedua Mas Reno. Hatiku seakan jatuh ke dasar jurang yang dalam, dan aku tak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi, terlebih di rumahku sendiri. Hari itu, aku memilih untuk tidak melawan, bukan karena aku lemah, tetapi karena aku tahu bahwa pertarungan ini lebih besar dari apa yang terlihat. Aku harus bermain cerdas, dan hati kecilku hancur. Tetapi aku menyembunyikan rasa sakit itu. Ada sesuatu yang lebih penting daripada sekadar menunjukkan emosiku saat ini. Aku harus menunggu momen yang tepat. Malam itu, setelah hari yang penuh ketegangan, akhirnya Mas Reno memberanikan diri untuk berbicara kepadaku. Kata-katanya terasa seperti pukulan yang menghantam hatiku, membuat dunia seakan runtuh di sekelilingku. "Wina, sebelumnya aku minta maaf. Ibu meminta aku untuk menikah lagi," katanya. Suaranya rendah, hampir seperti bisikan. Katanya ini demi kebaikan keluarga kita. Dia bilang, "Karena kita belum punya anak, mungkin karena kamu mandul." Ucapnya dengan nada yang begitu lemah. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja kudengar. Kata-kata mandul itu menghantamku, seakan menghancurkan seluruh harga diriku. Aku tak percaya ini keluar dari mulut Mas Reno, orang yang seharusnya mendampingiku dan bukan menikamku dari belakang. Air mata yang hampir tertahan kini mengalir begitu saja, namun aku menahannya dan menatapnya dengan tegas. "Mas, aku tidak izinkan kamu untuk menikah lagi," kataku, dengan suara yang sedikit gemetar tapi penuh tekad. "Apakah kamu sudah lupa apa yang telah kita lalui bersama?" Mas Reno hanya diam, pandangannya kosong. Aku tahu dia sedang diliputi oleh kebingungannya sendiri. Aku menyuruhnya untuk menemui ibunya dan mengatakan penolakanku dengan tegas. Namun, seperti yang telah kuduga, saat Mas Reno menyampaikan penolakanku kepada ibunya,
Bu Asi langsung marah besar. Nah, sampai di sini dulu ceritanya ya. Dan nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Tetap semangat jalani hari-hari buat bunda-bunda semuanya yang mendengarkan cerita ini. Selamat beraktivitas. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.